Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tol perjalanan ke kampung halaman Lampung. Barusan saya baca inbox. Barusan saya membaca inbox. Sebenarnya inboxnya udah 2 hari yang lalu dan sudah saya baca sebenarnya, tapi lupa membuat kontennya. Kembali lagi, saya baru bisa buat di sini di mobil karena baru ingat, lupa karena banyak sekali kegiatan, banyak sekali yang konsultasi langsung ketemu. Jadi yang inbox di video di YouTube, Instagram, di TikTok, di Facebook lupa. Sekali lagi kawan-kawan, rekan-rekan, saudara-saudara, kalau saya inbox belum dibalas, inbox lagi nggak apa-apa, atau komen lagi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, kasih tahu saya. Atau di WA, ada beberapa orang WA, langsung saya buat juga konten, langsung saya jawab juga bisa, telepon-teleponan juga bisa. Mungkin ada yang belum tahu nomor telepon saya, 08211 0934 469. Saya ulangi, 08211 0934 469. Yang kita bahas kembali lagi tentang rentenir. Jadi ada seorang ibu-ibu, dia sekarang kerja di luar sebagai pekerja TKI ya, tenaga kerja Indonesia di luar. Dia itu pahlawan negara, pahlawan, bisa memberi income kepada negara. Jangan remehkan, jangan sepelekan saudara-saudara kita yang lagi kerja berjuang di sana di luar negeri. Dia nanya, ada tanah sertifikat atas nama ibu. Terus karena ingin membahagiakan ibu, dibangunlah tanah itu, dibangunlah rumah dan sebagainya. Nah sekarang dia lagi kerja di luar negeri, sertifikatnya atas nama ibu, terus digadai, dikasihkan rentenir, bisa enggak, pertanyaannya. Nah, kita ingat rentenir dengan segala cara memisahkan, dengan segala cara dia bisa buat, walaupun nabrak-nabrak. Oknum-oknum rentenir itu nabrak-nabrak. Terkadang mau dia sertifikat atas nama siapa, dilihat keadaan itu menurut dia bisa diambil, dihajar sama dia. Kalau kita bicara hukum, tidak bisa, tidak semudah itu gadai atau memberi jaminan. Di bank saja tidak bisa. Di bank, kalau bank ada prosedurnya, tahu, nggak bisa semudah itu. Di bank itu kalau masih atas nama orang tua dan sudah jadi waris, ahli warisnya yang harus tanda tangan, ahli warisnya yang harus menyetujui. Kalau ibu masih ada, ibu dan anak-anak, kalau ini kedua-duanya nggak ada, ibu dan bapak nggak ada, nah kita terusin cerita tadi. Sekarang ibunya sudah tidak ada, sebenarnya sudah diwanti-wanti oleh dia yang ada di luar, jangan, tapi karena keadaan dia di luar, tanpa sepengetahuan, disekolahkan atau digadaikan jadi jaminan oleh rentenir. Tadi saya bilang rentenir itu dengan segala cara menurut dia bisa, dihajarnya sama dia. Kalau dalam teori hukum tidak bisa. Makanya mungkin ada yang dipalsukan. Apabila itu balik nama, pasti ada yang dipalsukan. Tidak bisa kakak atau adik, saudara membalik nama tanpa orang itu. Kalau ibu bapak sudah meninggal, harus ada tanda tangan ahli waris. Ibu dan bapak meninggal, anak-anaknya ahli warisnya. Satu saja yang tidak tanda tangan itu masih cacat, tidak sah, bisa dibatalkan ya. Kalau sudah jadi sertifikat balik nama, sertifikatnya sah, tapi masih bisa dibatalkan. Cacat hukumnya di mana? Karena semua ahli waris harus mengetahui balik nama atau dijual atau ya digadaikan atau jadi jaminan. Tidak bisa semudah itu, tidak bisa semaunya, harus semua tanda tangan. Nanti saran saya yang tadi
inbox yang tadi jawab, cari kuasa hukum, cari pengacara di kampung Mbak atau di kecamatan Mbak atau di kota, insya Allah ada. Kalau di Lampung Tengah, di Metro, di Yukum, saya referensi ada kantor hukum Tosa and Fatnat. Saya sendiri tidak bisa lagi beracara, tapi saya bisa memberi nasihat hukum, saya mengasih pandangan hukum, saya ngasih gambaran hukum, itu saya bisa. Tapi saya untuk dampingin kepolisian, di kejaksaan sudah tidak bisa. Cuti saya selama saya menjabat anggota dewan. Saya sekarang anggota dewan di Lampung Tengah, fraksi Demokrat AHY Presiden. Ya, itu tadi saya bilang tidak bisa, tidak semudah itu membalik nama. Nah, kalau rentenir sudahlah, kita tidak usah lagi pinjam rentenir, nggak usah lagi kita pinjam duit sama rentenir atau koperasi yang tidak lengkap. Kalau koperasi ada izin OJK dan sebagainya, ya itu benar dan diperbolehkan. Tapi kalau koperasi yang izinnya tidak jelas, koperasi yang membungakan nggak jelas, itu tidak bisa. Itu nggak usah didatengin atau tidak usah kita pinjam di dia, karena itu akan menyusahkan ke depannya. Banyak cerita tentang rentenir ini yang ngawur, sertifikat orang atas nama siapa langsung ambil, langsung sikat. Dia pakai oknum teman-teman yang apa ya, di bawah naungan LSM, di bawah naungan ormas dan sebagainya. Tapi yang saya tahu, LSM ormas di Lampung Tengah berpendidikan kok, dia ngerti hukum, dia suka konsultasi juga sama kita pengacara. Nah, ini yang pribadi ini, yang oknum pribadi ini yang kadang nabrak yang nggak benar. Tapi kalau LSM terdaftar, LSM yang apa ya, identitas jelas, dia nggak ngawur, dia sesuai tupoksinya, apa sih tugas LSM, apa sih tugas ormas itu. Sekali lagi, sudahlah pinjam uang, gade barang ke rentenir, menyusahkan. Yang tadi sudah digadai atau disekolahkan atau jadi jaminan rentenir, saran saya nggak usah dibayar lagi. Tapi utang tetap dibayar ya, karena di akhirat juga akan ditagih, akan ditanyakan. Jadi utang tetap dibayar. Seandainya dia utang 20 juta, 10 juta, bayar 20 juta, bayar 10 juta. Kalau bunganya nggak usah dipikirkan, bunganya nggak usah dibayar lagi. Nggak ada cerita bunga gitu, kecuali pinjam sama bank, jelas bunganya jelas, bank ada standarnya, bank terdaftar di OJK, koperasi juga ada yang terdaftar di OJK. Yang nggak terdaftar sudah nggak usah bayar. Saran saya ini nggak usah bayar, tapi utangnya saja. Kalau bunganya nggak usah bayar, biar pengadilan yang akan berkata, biar pengadilan yang akan memutuskan. Tapi kalau sudah putusan pengadilan, semua wajib melaksanakan, semua wajib menjalankan, karena sifatnya sudah inkrah, sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Ya, kalau berbunga-bunga nggak usah diladenin, nggak usah. Itu kalau dia nakut-nakutin, wah nanti kamu saya bawa polisi, ya bagus gitu loh, biar polisi tahu bahwa kamu membungakan uang. Pasti takut dia, tidak boleh sama polisi, pasti polisi malah dia yang dimasalahkan. Polisi tahu kalau membungakan uang itu tidak boleh, menjadi rentenir juga tidak boleh ya. Kalau dia ngancam-ngancam nanti saya bawa polisi. Nah, kalau oknum polisinya datang mendampingi rentenir, nah itu tanda tanya. Ini kita laporin juga, ada penegak hukum di kepolisian itu juga ada propamnya, ada macam-macam lah, yang menangani polisi oknum polisi yang bermasalah atau yang tidak sesuai prosedur. Apalagi sekarang Kapolri ini tindak tegas, ada oknum polisi yang menyimpang, yang nggak benar,
yang nggak sesuai. Ada aja oknum itu ya, ada aja oknum, tapi tidak semua polisi. Polisi itu sahabat kita, polisi itu pelayan masyarakat, polisi itu menjaga keamanan kita. Kita nggak usah takut sama polisi karena dia sahabat kita, dia saudara kita, dia rekan kita, dia yang jagain kita loh. Kadang kita enak-enak tidur, dia masih keliling, dia masih patroli. Itu lah, makanya kita harus baik-baik sama mereka, teman-teman polisi ya. Untuk tadi yang sudah apa namanya di bank atau di sertifikatnya sudah di rentenir, gak usah bayar lagi. Temuin pengacara, minta pengacara ngambil, tapi kita harus bisa membuktikan bahwa pinjaman itu sudah lunas. Pinjaman 20 juta ya 20 juta aja ini bayar, jangan nambah-nambah, jangan ditambah-tambahin. Kalau tambah-tambahin malah kita mengakui nanti. Lunasnya jangan sesuai utang ya, sesuai pinjaman. Jangan ditambah-tambahin berapa persen bunga berbunga itu udah nggak benar. Itu juga melarang. Apalagi dia sampai eksekusi rumah, lawan, sampaikan kepala lingkungan, sampaikan kepada RT, kepala desa, kita lawan orang-orang itu, nggak benar. Tapi lawannya jangan kita pukulin. Kalau kita pukulin malah kitanya yang pidana, malah kita yang dilaporin gitu. Ada kejadian di Lampung Tengah, dia nagih sama masyarakat, dipukulin. Nah itu bahaya, ada pidananya, ada konsekuensi hukumnya. Semoga mengerti. Kalau belum mengerti bisa telepon saya, bisa WA saya, ngobrol lagi. Dan semua silakan inbox, silakan komen di YouTube saya, di IG saya, di TikTok saya, di Facebook saya. Semua sama Tony Sastrajaya. Kalau YouTube Kelas Hukum Tony Sastrajaya. Insya Allah pasti saya balas, pasti saya komen. Kalau saya nggak ada kegiatan, kalau saya belum jawab, belum komen, artinya saya masih ada kegiatan dan kadang lupa. Diingatkan lagi, saya tidak akan mempermasalahkan. Ya, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga semua konten YouTube video saya tentang hukum dapat diterima menjadi amal jariah saya, sedekah ilmu. Dan yang nonton juga mendapat ilmu, senang, gembira, semua masalah dapat selesai. Tony Sastrajaya, Lampung Tengah, DPRD Kabupaten Lampung Tengah, fraksi Demokrat, AHY Presiden 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.